Ya, angin segar dirasakan sebanyak 2,5 juta pedagang kaki lima makanan gorengan di mana pemerintah akan mengucurkan 300.000 untuk 3 bulan sebagai bantuan meringankan beban pokok pedagang gorengan. Namun seperti apa pelaksanaannya? Apakah ini sudah tepat sasaran begitu? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Bu Hermawati Setiorini selaku Ketua Umum Asosiasi UMKM Aku Mandiri. Bu Herma, selamat sore. Sore, Mas. Bu Herma, tanggapannya seperti apa nih respon ada BLT minyak goreng ini untuk UMKM? Nah, ya itu, namanya, ini program dadakan sih kalau menurut saya. Hmm. Karena BLT ini kan sebenarnya bukan solusi, untuk jangka panjang ya, Mhm. dan, data yang ada di UMKM itu pun kan, data yang lama gitu. Kita harus update lagi data karena selama di lapangan sih banyak sekali para pelaku UMKM itu malah nggak mendapatkan, Mhm. apalagi ini hanya dikhususkan untuk, yang terdata dari Keluarga Harapan dan, pedagang PKL sama, makanan gorengan. Sementara Mhm. home industry yang di rumah-rumah itu kan juga banyak gitu loh. Nah Yang itu harus menggunakan juga jadi minyak goreng begitu? solusi. Iya, saya setuju tadi dengan Pak Rian. Sebenarnya Mhm. solusinya tidak di BLT minyak gorengnya, Mhm. karena kalau BLT minyak goreng ini berarti pemerintah membeli kepada, retail gitu loh. Jadi Mhm. yang untung sebenarnya retail, UMKM Mmm. atau masyarakat hanya mendapatkan minyak goreng tapi sebenarnya harganya kan sama. Mhm. Itu sih kalau saya, Mas Agung. A Bu Herma, Anda juga melihat bahwa ini bisa jadi tidak tepat sasaran karena yang diuntungkan bukan hanya masyarakat, tapi juga retailnya atau tetapi juga produsennya. Karena masyarakat Iya, juga turut membeli minyak dengan harga yang mahal begitu. iya. Iya, memang di lapangan kan memang harga yang awalnya waktu Mhm. ditetapkan harga dari pemerintah itu kan 14.000. Sebenarnya bisa loh, kenapa Mhm. tiba-tiba itu, barang tidak ada gitu loh. Ya tadi saya setuju dengan Pak Rian, jangan-jangan nih ini antara, perusahaan dengan, kesediaan minyak itu memang permainan menurut Mhm. saya, tapi kan saya tidak dalam ranah yang itu. Mhm. Saya hanya menyampaikan bahwa pelaku UMKM tidak semuanya mendapatkan. Oke. Pemerintah mungkin Pak Jokowi juga mungkin harus tegas input data itu harus diteliti lagi, benar Mhm. nggak ini pelaku UMKM itu mendapatkan. Nah, terus harus ada era keterbukaan. Siapa saja sih data-data yang mendapatkan? Misalnya di kecamatan ini siapa yang dapat langsung taruh di mungkin kalau di desa ada majalah pos gitu kan, Mhm. sehingga mereka tahu oh ini dapat ini enggak. Nah, nanti ke depannya bisa diupdate yang enggak dapat padahal dia pelaku UMKM bagaimana. Tapi sebenarnya ini bukan solusi karena yang penting adalah kebutuhan masyarakat itu adalah harga-harga yang terjangkau oleh masyarakat. Apalagi nanti LPG kan sudah naik, Mhm. nanti naik lagi. Nah, sementara saya sangat tahu bahwa programnya di pemerintah itu ada banyak sekali kebijakan perusahaan-perusahaan swasta, BUMN yang ada kemudahan, misalnya dalam hal pajak, Mhm. dalam hal ada bantuan untuk subsidi karyawan. Nah itu saya sampaikan tadi Pak Rian, setuju gitu. Berarti Mhm. harus ada nego di situ gitu loh, sehingga dampaknya itu, masyarakat Indonesia tidak melulu dikelompokkan ini pedagang, ini, Mhm. masyarakat yang tidak mampu, yang punya uang pun sebenarnya kan akhirnya yang harusnya untuk kebutuhan lain hanya lari untuk kebutuhan itu. Itu sih Mas Agung. Oke, Bu Herma, katakanlah ini sudah ketok palu bahwa, kebijakan pemberian BLT untuk minyak goreng ini sudah, diketok palu begitu ya. Ya. Bagaimana kemudian, pendapat Anda termasuk kelompok yang optimis atau tidak bahwa pembaharuan sebagai catatan yang Anda sebutkan tadi ini bisa dilakukan dengan cepat, pembaharuan data? Mhm. Ya, makanya harus dilibatkan banyak, Mhm. stakeholder di bidang UMKM karena sebenarnya kan, badan pengusul itu ditentukan oleh negara adalah dinas-dinas koperasi di dalam naungan Kementerian Koperasi. Mhm. Bank, yang mereka mempunyai data UMKM-nya, koperasi yang memang sudah mendapatkan legal dari OJK juga. Jadi Mhm. kan, kelompok-kelompok yang tidak bisa memasukkan data ke situ kan dia juga tidak mendapatkan. Harus kita bersama-sama ajaklah organisasi-organisasi yang mereka atau asosiasi yang mereka mempunyai data UKM, diminta gitu loh.
Mhm. Diminta supaya ikut terlibat gitu, menurut saya itu. Karena Tapi sebenarnya kira-kira bisa dilakukan kebijakan. dengan cepat atau tidak sebelum ini kemudian bantuan ini dicairkan? Ya sebenarnya kalau mereka langsung bersurat kepada kita pun kita akan kasih, karena kita Bisa kan ada cepat begitu ya? pengurus di seluruh Indonesia dan organisasi atau asosiasi nggak hanya aku mandiri Mhm, kan, Indonesia tuh banyak sekali mhm, gitu loh. Tinggal diminta. Nah, pasti karena Dukcapil itu kan sudah satu ini ya, satu kesatuan sehingga bisa misalnya namanya sama, gitu kan mereka bisa ke-reject gitu loh. Itu yang saya berharap dari setiap menteri ada sinerginya yang bagus lah. Jadi tidak memberatkan masyarakat seperti ini. Karena yang tidak mendapatkan harga minyak ini kan sekarang per liternya 25.000. Sementara kemarin 14.000 naik. baik LPG juga begitu naik lagi gitu baik. loh. Nah itu sih. Catatan pertama adalah pembaharuan data penerima begitu, catatan Ya, kedua adalah ya, sinergi begitu ya, antara pemerintah pusat dengan ya. pemerintah daerah. Sebelum ke catatan yang ketiga Bu Herma, 300.000 jumlahnya sudah tepat atau belum dari kacamata Anda? Kalau untuk per bulan hanya untuk minyak 300.000 itu menurut saya sudah cukup. Mhm, Hanya saja sebenarnya kan ini yang diuntungkan sebenarnya pabriknya. Kalau yang menerima senang aja, berarti kalau dia 100.000 dia udah dapat berapa liter gitu kan. Cukuplah untuk 1 bulan. Tapi kan yang lainnya bagaimana? mhm, Pemerintah sudah upaya, Pak Jokowi ini udah upaya, ini posisi yang kepepet dia langsung bergerak gitu. Mau nggak mau, itu yang harus dilakukan gitu. Tapi kan ini bukan salah satu solusi jangka panjang. Setelah ini bagaimana gitu loh. Terus yang di luar tidak mendapatkan bantuan juga mhm, bagaimana gitu. Karena eh, banyak sih yang sebenarnya di lapangan itu mhm. tidak tepat sasaran menurut saya. Apa yang Anda sarankan kalau ternyata, eee, uang berupa bantuan BLT ini begitu, ternyata tidak berlangsung untuk jangka panjang dan kemudian menimbulkan masalah baru, apa yang Anda sarankan? Saya pikir dengan 3 bulan itu Pak Presiden, Pak Jokowi bisa tegas kepada menteri-menteri terkaitnya. Saya yakin itu. Dia harus panggil gimana caranya harga pokok ya sembako lah itu bisa harga yang ini kan kalau sembako tuh kayak jantungnya orang makanan ya. Mhm, Itu harus benar-benar harga yang terjangkau hampir seluruh masyarakat. Jangan pandang bulu gitu karena masyarakat Indonesia itu tidak hanya pedagang, tidak hanya yang masuk di dalam data keluarga harapan gitu enggak. Jadi saya pikir waktu 3 bulan cukuplah untuk negara ini memulai ke depannya tidak berupa BLT tapi ya harganya diturunkan gitu loh. mhm. Terakhir Bu Herma, ini bentuk bantuannya itu bisa berupa uang tunai kemudian ditransfer. Ada kekhawatiran warga jika memang ini diberikan dalam bantuan tunai, ini ada penyelewengan dana, ada atau tidak kekhawatiran tersebut? Ya itu kalau di lapangan pasti Mas Agung tahu Mhm, sendiri, banyak yang masyarakat misalnya dapat 100 tapi ada uang administrasi, misalnya mhm, nih, ini yang terjadi di lapangan. Bisa juga dia sebenarnya tidak diberikan minyak goreng karena ada kebutuhan lain yang mendesak. Makanya sebenarnya ini bukan solusi yang utama menurut mhm, saya. Ini kan kayak ya sudah daripada ini sudah sampai di leher nih Pak Jokowi harus gimana nih. Nah, beliau mhm. melakukan ini karena saya yakin tangan-tangannya di sekitar beliau kan belum ya gimana nggak bisa bekerja dalam hal posisi kondisi seperti ini. Akhirnya ya ini yang harus dilakukan. Ini salah satu solusi yang bisa menghibur masyarakat sih menurut saya. Baik. Jika ini terakhir, Bu Herma, ini kemudian betul-betul dilaksanakan, kemudian apa upaya yang bisa dilakukan setidaknya untuk mengurangi potensi penyelewengan dana tadi? Ya kalau bisa sih mungkin ya makanya gini Indonesia kan punya Bulog ya. Mhm, Nah, di daerah ada, semestinya sih nanti dananya itu bisa dibelikan produk yang memang dikhususkan untuk itu dengan harga yang memang normal menurut saya sih. Jadi tidak diselewengkan, tapi kita juga nggak bisa nyalain masyarakat. Misalnya untuk minyak ternyata mhm. mereka butuh buku untuk anaknya, nggak bisa juga, Baik, Bu Herma, gitu kita kan? sama-sama, sepaham
bahwa memang ini bukanlah sebuah solusi jangka panjang, tapi setidaknya Ya. barangkali bisa menyangga sebelum menemukan solusi yang Nah, tepat begitu ya untuk iya, 3 bulan iya. ke Tapi depan. 3 bulan harus benar-benar sebelum 3 bulan harus ada benar-benar kebijakan yang tepat untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Baik, kita sama-sama harapkan pemerintah bisa segera menemukan solusi tersebut dalam 3 bulan ke depan. Terima kasih atas waktunya Bu Hermawati Setiorini selaku Terima Ketua Umum kasih, Asosiasi Mas. UMKM Aku Mandiri. Terima Selamat kasih, sore Mas Bu Herma. Agung. Sore, Mas Agung. Sehat selalu ya.